Saudara, kita akan melanjutkan terkait tentang aurat yang harus ditutup ya bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ini pun ada perbedaan. Kan kemarin kita bicara bahwa di dalam sholat terkadang antara laki dengan perempuan ada bedanya. Nah, kemarin ada beberapa hal yang kita sudah baca dan kita bahas dalam kitab ini. Nah, ini masih ada kaitannya, perbedaan seorang laki seorang perempuan di dalam sholat, khususnya sekarang dari segi aurat. Jadi antara aurat laki-laki dan aurat perempuan di dalam sholat pun berbeda. Di sini pengarang kita menjelaskan dengan redaksinya, dan aurat orang laki-laki itu antara pusernya dan dua lututnya. Jadi artinya puser masuk dalam kategori aurat, makanya harus ditutup. Dua lutut juga termasuk aurat, makanya dua lututnya mesti ditutup. Itu yang dimaksud ma bainas surati wa rukbatihi. Jadi bukan berarti puser kagak masuk aurat. Jadi pusernya masuk aurat, lututnya termasuk aurat. Itulah orang laki ketika sholat. Jadi ketika sudah tertutup dengkulnya dan pusernya, berarti itu namanya udah menutup aurat. Namun manakala terbuka auratnya, itu ketika dalam keadaan sholat, kelihatan pusernya atau sekeliling bagian puser atau dengkulnya, maka batal sholatnya. Dan ini sering terjadi. Sekarang kita lihat banyak orang-orang laki khususnya ketika pakai pakaian, pakai kaos, lalu pakai celana panjang, badannya cukup gemuk. Ketika dia sujud, itu celana tertarik ke bawah, kemudian kaosnya tertarik ke atas. Akhirnya belahan pantatnya kelihatan. Dia sujud, sadar atau dia tidak sadar, ini membatalkan sholatnya. Makanya yang aman kalau sholat pakai sarung, kayak sarung. Nah, begitu. Atau pakai gamis tuh. Cakep dah tuh. Kalau pakai celana panjang, jaga bener. Ini kan celana panjang modelnya sekarang begitu. Kalau dia lagi sujud turun ke bawah tuh. Kemudian dia pakai kaos, badannya gemuk. Dia sujud, tertarik. Kaosnya ke atas, celananya ke bawah. Belahan pantatnya kelihatan. Sholat, setiap sholat begitu, batal sholatnya. Karena aurat orang laki-laki itu harus ditutup antara puser dan lututnya. Atau kadang-kadang ada orang sholat kainnya terlalu tinggi, ketika ruku, ketika sujud, sampai dengkulnya, itu juga jangan. Makanya yang paling bagus pakai sarung. Nah, itu di atas mata kaki aja, jangan terlalu tinggi, cingkrang. Jangan. Kalau bisa yang kelihatannya layak dan pantas. Nah, seperti itu. Jangan RCTI. Nah, begitu. Jadi memang di dalam salah satu hadis, Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada beberapa kelompok. Di antaranya kepada orang yang pakai sarung, pakai gamis, pakai celana panjang itu sampai nyengser ke bawah. Nah, itu memang ada hadisnya begitu. Tapi Imam Nawawi di dalam kitab Muhazzabnya menerangkan itu nyengsernya yang haram hukumnya kalau khuyala, kalau didasari dengan kesombongan. Kalau ada orang pakai gamis, emang mungkin gamisnya yang kepanjangan, dia belum sempat kecilkan ke atas gitu. Kemudian dia udah keburu pakai, tapi makanya bukan khuyala. Itu kata Imam Nawawi hukumnya makruh, tidak haram. Nah, seperti itu. Tapi sebaiknya kita kalau pakai kain sarung, pakai gamis, pakai celana panjang di atas mata kaki. Jangan terlalu tinggi juga. Kalau terlalu tinggi juga kagak pantas. Begitu. Apalagi pakaian-pakaian yang kurang sopan jangan dipakai. Pakaian kaos doang, celana cingkrang, nah kan kurang pantas.
ya itu biasanya dipakai buat ke sawah, ya warnanya hitam. Dulu orang tua kita pakai begitu tuh, tapi ke sawah. Tapi sekarang dipakai buat sholat. Nah jangan. Kalau bisa pakai sarung, itu daleman, ya. Tuh celana pangsi begitu tuh, ya daleman. Nanti kita pakai kain sarung. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu adalah salah satu pedoman kita. Allah itu indah, senang sama yang indah-indah. Jadi ketika kita sholat, pakailah pakaian yang paling indah, yang paling cakep. Nah begitu. Kita kalau pakai cingkrang begitu, mau kondangan aja juga kurang pantas. Nah apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian yang bagus ketika menghadap Allah. Ya pakai peci, pakai ya baju yang bagus, pakai sarung atau pakai gamis ya. Nah, itu termasuk ya namanya kita ingin memberikan yang terbaik di hadapan Allah. Sebab nanti malaikat juga lihat, ya ini kayaknya orang pakaiannya begini bener. Gak usah dilaporin sama Allah, malu kita sama Allah. Tuh begitu. Ya, kalau kita cakep kan dilaporin sama Allah. Tapi kalau ada orang ya kelihatan pakaiannya begitu, ya sama malaikat kagak dilaporin sama Allah. Ya ini orang sholat kayaknya begini banget pakaiannya, gak usah dilaporin. Nah begitu. Ya jadi kita pakailah pakaian yang paling pantas. Walaupun kita sholat di rumah sendirian, ya sholat di rumah sendirian, pakai pakaian yang pantas, yang layak. Ya kira-kira kalau dia sama orang kagak pantas, nah jangan kita pakai walaupun kita sendiri. Ini kadang-kadang di dalam rumah sendirian pakai kaos oblong doang sholat, jangan. Ya kalau kita keluar aja malu, banyak orang ada tamu pakai kaos oblong gak jadi. Kita pakai pakaian yang lebih layak. Nah di hadapan Allah juga begitu Bapak Saudara. Ya ini kita jadi riak nanti kalau sholat di hadapan orang pakaian cakep, kalau tidak ada orang apa jadinya? Ya itu udah termasuk ciri orang yang riak. Ya, jadi kita sholat tahajud di rumah sendirian di kamar, kita gelapin lampunya, pakai pakaian yang paling bagus. Ya, karena kita sedang munajat kepada Allah. Tuh aurat kita memang antara pusar dengan lutut. Aurat kita sah sholat kita. Tapi kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang sama yang indah-indah. Jadi buatlah ya seperti kita ingin menghadap kepada orang yang paling kita cintai, ya sehingga kita harus rapi dan rapi, bukan sekedar nutup aurat antara pusar dengan lututnya. Baik dia itu orang yang udah merdeka ataupun budak, baik orang itu muslim maupun orang itu kafir zimmi, itu minimal auratnya mabaina suratihi warukbatihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Jarhad, karena sabda Nabi Muhammad SAW kepada Jarhad, wa huwa Jarhad itu bijimin wahain, pakai jim dan pakai ha, maftuhaini yang dua-duanya dibaca fathah. Jarhad jimnya dibaca fathah, haknya dibaca fathah. Ya, wadalin muhmalah, dan dal ya yang tidak ada titiknya. Ya, jadi Jarhad dal kalau pakai titik bukan dal namanya. Ya ini dalnya muhmalah, tidak pakai titik. Rasulullah bilang ghutta fahzaka, tutupkanlah ya paha kamu. Fa innal fahza auratun, karena paha itu aurat. Tuh begitu kata Nabi, tutup tuh aurat. Ya paha jangan kelihatan kemana-mana. Tuh makanya kita kalau lari pagi tolong, jalan pagi tolong auratnya ditutup. Apalagi kita udah dikasih kepercayaan jadi imam, ya, jadi muazzin, ya, apalagi ya jadi khotib. Nah itu tolong auratnya dijaga benar. Ya jangan pagi-pagi jalan kemana-mana itu paha kelihatan, ya itu dengkul kelihatan. Nah ini yang harus jaga kita, ya karena kita udah dikasih kepercayaan amanah sama orang lain, jaga amanah tersebut. Ya, kata Nabi, tuh tutupin paha kamu, karena paha itu termasuk aurat. Nah, paha di situ kan ada dengkul, dengkul masuk bagian paha. Ya, tutupin tuh. Ya, jangan sampai nampak kelihatan. Tuh orang laki pahanya aja nggak boleh kelihatan. Bagaimana orang perempuan? Ya, itu aurat. Orang laki auratnya tuh ya jaga benar. Ya, ini kadang-kadang kita kurang perhatiin. Ya kadang-kadang peci haji di atas jalan ya dengkul sama paha kemana-mana. Ya padahal pakai peci dia.
Jangan, kita jangan begitu lagi. Ya, kalau seandainya mau jalan pagi, pakailah celana yang di bawah dengkul. Ya, cari yang model begitu. Ya, jadi jangan sampai paha kelihatan, karena itu aurat. Kita membuka aurat dosa enggak? Dosa. Orang lain yang ngelihat dosa juga. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, ini hadis hasan. Wa qauluhu, bermula perkataan mabaina surati wa rukbatihi, antara pusar dan lututnya, yu'khazu minhu, itu bisa diambil dari situ. Ya, jadi paha termasuk bagiannya. Ya, makanya ya ketika disebut paha, dengkul masuk. Inna surata wa rukbata laisata minal aurati, sesungguhnya ya pusar dan lutut tidak termasuk bagian aurat. Wa huwa kadzalika, dan itu hukum kadzalika sama seperti itu, ala sahihi, menurut kaul yang sahih, alladzi nassa alai Syafi'i, yang dinas oleh ya Imam Syafi'i. Wa amal hurratu, adapun orang yang merdeka, fa auratu habis sholati, maka auratnya orang yang merdeka, perempuan maksudnya, bis sholati, di dalam sholat, jami'u badaniha, semua badannya, illal wajha, ya bacanya illal wajha, karena illa kan adat istisna. Ya, jadi illal wajha, al wajhanya mustasna, mansubun, wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, kalau kita belajar nahwu begitu. Ya, jadi kecuali muka, wal kapain, dan dua telapak tangannya, zuhran wa batnan, ya baik luarnya maupun dalamnya, ilal kuain, sampai pergelangan tangannya. Jadi aurat orang perempuan di dalam sholat seluruh badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan masuk ini bapak saudara, ini masuk, ini masuk. Ini zohrun, ini batnun. Ya, jadi ini sama ini nggak perlu ditutup sampai kuain, pergelangan tangannya. Ini kata Siti Aisyah, auratnya orang perempuan di dalam sholat kecuali muka, ya sama ya telapak tangan. Nah telapak tangan ini masuk batnunnya, masuk zohrunnya, masuk ku. Ya ku ini ada pergelangan tangan. Nah mulai dari sini baru harus ditutup. Jadi ketika di takbiratul ihram ini kelihatan nggak apa-apa, karena ini termasuk yang bukan aurat di dalam sholat. Ya. Jadi istri kita kasih tahu begitu. Makanya dalam keadaan ihram, seorang perempuan ketika pakai pakaian ihram ini nggak perlu ditutup, nggak perlu pakai sarung tangan ini. Ya, ini dibuka, ini ketutup. Ya nggak apa-apa, ini sama ini sama dibuka. Ya, yang penting dari sini nih. Nah dari sini boleh pakai mangset kemari, ya supaya ketutup. Nah dari sini mah nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang kan pakai ihram perempuan ini ditutup juga, ya cuma ini doang. Ya nggak perlu. Nanti ada hadisnya kita baca. Ya kata Siti Aisyah, ya ini nggak apa-apa. Zohrun sama batnunnya. Nah mulai dari sini pakai mangset. Terus jadi aman. Ketika kita begini-begini juga orang perempuan tuh biasanya ketutup ininya. Nah dari sini mah nggak apa-apa kebuka. Ilal wajha wal kafain, kecuali ya muka dan dua telapak tangannya. Nah telapak tangan masuk zohron wa batnan ilal ku'ain. Nah begitu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan tidak boleh mereka menampakkan perhiasannya kecuali sesuatu yang nampak darinya. Ini ayat Al-Qur'annya. Ma zahara minha nanti ditafsirkan oleh para ulama, yaitu ilal wajh wal kafain zohron wa batnan ilal ku'ain. Ya, itu namanya ma zahara minha, yang nampak. Yang lainnya itu nggak boleh ditampakkan, karena yang namanya perempuan zina. Zina itu artinya barang yang perlu ditutup. Ya, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Berarti perempuan itu perhiasan juga. Makanya karena perhiasan jangan ditampakkan. Emas mahal, ya makanya ditutup di dalam lemari. Ya, dikunci lagi lemarinya. Ya. Tapi kalau barang-barang yang lain digelar di mana-mana. Tapi emas jarang yang model digelar di mana-mana. Ya, kalau kita mau ke toko emas, masya Allah itu ya mau ngelihatnya aja repot kita. Kadang-kadang dari kaca doang.
lihat begitu. Ya, satu dilihat, ditunjukkan, habis itu ditarik lagi, dimasukkan lagi. Kenapa? Barang mahal. Perempuan yang mahal begitu, ditutup. Ya, nggak boleh dipegang-pegang sama yang lain. Kecuali ketika orang mau khitbah, mau ngelamar. Kalau ketika mau ngelamar, boleh ya diliatin. Ya, nggak apa-apa. Nabi bilang boleh tuh. Kita liatin calon istri kita, jangan sampai nanti menyesal. Ya, seperti itu. Ya, jadi dibolehkan. Nah, ini wala yubnina zinatahunna illa mazara minha. Jadi mereka perempuan nggak boleh menampakkan ya zinatahunna, keindahannya, karena perhiasan harus ditutup kecuali yang nampak saja. Apa yang nampak? Wajah dan dua telapak tangan. Qalal mufassiruna, berkata para ulama-ulama tafsir, wa Ibnu Abbas, termasuk sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas itu salah seorang pakar tafsir. Beliau dari kecil ngajinya sama Nabi Muhammad. Ya, jadi santri Nabi Muhammad itu sahabat Abdullah bin Abbas. Sehingga beliau ini termasuk pakar ahli tafsir. Ya, namanya sahabat Abdullah bin Abbas yang kuburnya di Taif. Wa Aisyah dan juga Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah juga sama santri Nabi. Dia belajar dari kecil karena jadi istri Nabi. Sejak usia 9 tahun sudah menjadi istri Nabi. Ya, jadi benar-benar banyak meriwayatkan hadis-hadis. Ya, kenapa? Karena beliau langsung bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Banyak ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sahabat Abdullah bin Abbas dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhum. Huwal wajhu wal kaffain. Dibilang mazhara minha wa mabaton, itu artinya apa? Mazhara minha, oh mazhara, sesuatu yang nampak itu muka dan dua telapak tangan. Ya, seperti itu apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Siti Aisyah. Mazhara artinya apa? Al wajhu wal kaffan, ya, yaitu muka dan dua telapak tangan. Wali annahuma, dan karena keduanya laukana minal aurati, kalau seandainya keduanya bagian daripada aurat, lama kasabtuhuma, maka saya tidak akan membukanya. Atau boleh juga pakai dhamir hiya, lama kasafathuma, maka perempuan tidak akan membukanya. Kalau kita kasabtuhuma tuh Siti Aisyah berarti. Lama kasafathuma, maka perempuan tidak akan membukanya, ya, muka dan dua telapak tangannya, fi halil ihrami, pada saat lagi ihram. Makanya perempuan kalau lagi pakai pakaian ihram kan harus rapet semuanya, tertutup semuanya. Nah, kecuali muka dengan dua telapak tangannya. Nggak usah pakai cadar, nggak usah. Pada saat lagi ihram jangan pakai cadar, nggak boleh. Dibuka ya mukanya, karena muka bukan aurat. Nah, dibuka juga apanya? Ya, telapak tangannya, karena itu bukan aurat. Nah, itu pada saat lagi ihram. Wa qala al-Muzani, dan berkata Imam Muzani, al-qadamani laisa minal aurah mutlaqan. Ya, telapak ya kaki ya itu katanya bukan masuk dalam kategori aurat. Ini kata Imam Muzani. Tapi ya secara yang sahih ya aurat orang perempuan semuanya ilal wajhi wal kaffain. Kemudian nanti muncul ada pendapat seperti Imam Muzani. Imam Muzani min ashabi Syafi'i, dia menyatakan bahwa telapak kaki orang perempuan tidak masuk dalam kategori apa? Aurat. Nah, seperti itu. Wa amal amatu, adapun amah itu budak perempuan. Papiha, maka di dalam amah wajhani, ada dua pendapat. Al asahu, yang paling sahih, annaha karrajuli, bahwasanya budak perempuan seperti laki-laki. Ya, di budak perempuan tapi auratnya sama seperti laki-laki, antara pusat dengan lutut. Sawaun kanat kinnatan au mustaulidatan au mukatabatan au mudabbaratan, sama aja ya amahnya itu dari segi kinnah. Ya, jadi nanti ada dalam bahasa Arab budak itu yang dari kinnah, ada budak dari mustauladah yang memang dilahirkan, dari mukatabah. Ya, mukatabah, ada lagi mudabbarah. Tapi ini semuanya udah tidak ada. Ya, jadi perbudakan sudah tidak ada lagi ya dalam Islam, walaupun hukumnya tidak dihapus, tetap dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ada ya terkait tentang budak, tapi ya sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi.
Lianna ra'saha laisa bi'aurah, karena kepalanya budak itu bukan aurat bil ijma'i, dengan ijma' ulama. Fa inna Umar radhiyallahu anhu daraba amatan li ali Anas, karena sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memukul budak perempuan bagi keluarga Anas. Ro'aha, yang memang dia lihat itu amat. Ya, ro'aha itu artinya Umar ngelihat. Ya, ha kembali ke amah. Melihat siapa Umar kepada amah, ya qad satarot, sungguh dia telah menutup siapa amah roksaha, kepalanya. Suruh buka, buka aja. Kamu kan amah, kamu kan budak perempuan, bukan seperti orang merdeka, nggak usah ditutup kepala. Kalau orang perempuan yang merdeka itu kepalanya aurat, harus ditutup. Tapi kamu budak, ya, sehingga tidak perlu ditutup. Nah, itu dipukul begitu, maksudnya dimarahin, dikasih tahu. Ya, supaya membedakan ini budak, ini bukan budak. Ya, makanya tatkala itu budak menutup kepala, ya dilihat sama sahabat Umar bin Khattab, dan dimarahin. Jangan begitu. Faqala laha, maka sahabat Umar berkata kepada budak tadi, tastabihina bil harair, kamu menyerupakan ya budak ya laki-laki gitu, atau kamu menyerupakan orang laki-laki. Walaupun kamu perempuan, tapi kamu menyerupakan orang laki-laki karena status kamu budak. Nah, ini dari sini hadisnya diambil kesimpulan bahwa katanya kalau ada perempuan yang statusnya budak, auratnya sama seperti orang laki-laki, mabaina surah warukbah. Wa man la yakunu ra'suhu auratan, dan siapa yang tidaklah menyatakan kepalanya itu aurat, takunu auratuhu ma baina surati wa rukbatihi, maka auratnya itu antara pusar dan lututnya. Karrojuli, sama seperti orang laki-laki. Begitu ya kata sahabat Umar, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Wakila, dan dikatakan mayabdu minha, sesuatu yang nampak daripada amah, ya budak perempuan, fi halil khidmati, pada saat bekerja, laisa bi auratin, itu bukan aurat. Ada lagi yang punya pendapat selama itu dia kerja dan itu kelihatan, ya itu namanya bukan aurat. Ya, jadi kalau perempuan budak kan dikerja tuh. Nah, pada saat kerja kan repot kalau nutup-nutup pakaian-pakaian yang lebih ya rapat. Sekarang harus dibuka. Nah, selama ya emang itu harus dibuka pada saat bekerja, maka yang dibukanya itu bukan bagian daripada aurat. Apa diantaranya yang harus dibuka? Warroksu, kepala, warrokobatu, ya, kemudian lehernya, rokobahnya, wasaid, lengannya. Nah, kalau memang itu harus dibuka pada saat bekerja, maka itu juga termasuk bukan aurat. Watarapus saki laisa bi auratin, kemudian ya ujung daripada betis itu juga bukan aurat. Ya, itu ada betis, ujung betisnya. Ya, itu untuk budak perempuan bukan aurat. Tapi kalau perempuan yang merdeka, aurat semuanya. Enggak boleh betisnya nampak kelihatan. Ya, itu termasuk aurat. Tapi untuk budak perempuan, ya betis bukan termasuk aurat. Li'annaha muhtajatun ila kasbi, karena itu harus dia bukanya. Wa ya'suru 'alaiha satruhu, dan sulit untuk ditutupnya. Wa ma ada zalika, dan selain itu auratun. Nah, selain itu adalah aurat. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Nah, nanti baru qala faslun dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Iya, silahkan. Masih ada orang laki-laki sekarang sholat pakai kaos kutang. Iya. Iya, selama auratnya tertutup, pakai kaos kutang, pusarnya ketutup, misalnya dengkulnya udah ketutup, itu sah, boleh. Tapi nanti dari segi adab. Dari segi adab yang tadi saya bilang, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi kalau seandainya kita pakai kaos kutang, ada tamu, pantas gak kita nerima? Ya, pasti kita malu. Kita ambil pakaian yang lebih bagus, itu baru ada tamu.
bagaimana kalau kita mau ke rumah Pak RT, ke rumah Pak RW, ya kita udah kagak layak lagi. Ini bukan lagi Pak RT, Pak RW, bukan Pak Lurah, bukan Presiden. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita punya ini, punya itu, dapat rezeki dari siapa? Dari Allah. Sekarang kita sholat pakai kaos utang doang. Nah, begitu maksudnya. Ya, jadi kita lihat ke situnya. Ya, jadi nanti dari segi adab, etika. Ya, jadi kita harus lebih beradab, beretika kepada Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Itu. Jadi kita harus lebih bagus, lebih sopan kepada Allah. Sebab apa? Allah yang memberikan rezeki. Ya, Allah yang ngasih. Silakan pakai pakaian yang bagus buat ya Allah Subhanahu wa taala. Pakai kain yang bagus karena ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kain udah pada bolong-bolong masih dipakai. Ya, udah bekas ngerokok ya. Nah, itu ada masih dipakai aja. Jangan. Ya, kalau kain emang bolong semuanya, kalau nggak bolong repot ya. Susah dipakai. Nah, ini yang dimaksud bekas rokok, bekas apa tuh? Nah, itu jangan sampai. Ya, jadi kita cari yang terbaik. Silakan. Aku minta maaf Ustaz. Iya. Minggu kemarin pakai celana. Iya. Karena dari sana langsung sini. Maaf semuanya. Udah dimaafin kemarin. Iya. Karena nggak boleh nggak pakai celana. Bagus pakai celana, iya. Nah, begitu. Baik, baik, ya. Iya. Padahal, silakan. Iya. Kita yang melihat istri ini nggak sadar, nggak tahu. Iya. Apa kita kasih tahu setelah dia sholat kita mengatakan itu batal dan aurat terlihat? Apa kita tutupin sendiri lalu dia melakukan sholat? Baik, baik. Jadi ketika kita ngelihat itu langsung kita tutupin. Ya, spontanitas kita tutup, insya Allah nggak batal. Ya, tapi nanti selesai dia sholat baru kita kasih tahu. Tuh tadi kamu pada saat sujud aurat kamu terbuka. Tadi saya tutupin buru-buru. Nah, untuk selanjutnya jaga benar, jangan sampai terbuka lagi. Sebab di kitab-kitab yang mu'tamadah apabila terbuka ya itu batal. Walaupun Imam Muzani tadi punya pendapat telapak kaki tidak termasuk aurat. Ini kan sekedar pendapat qil. Nah, begitu. Tapi kita nggak boleh memberikan fatwa ini buat orang banyak. Kalau buat belajar boleh. Ya, itu pendapat Imam Muzani. Tapi ya kita ambil kaul yang mu'tamad. Ya, di dalam kitab-kitab fikih Fathul Mu'in, ya kitab-kitab Kifayatul Ahyar, dalam kitab-kitab ya Fathul Wahhab itu dijelaskan bahwa ketika orang perempuan ya kemudian pada saat sujud kelihatan telapak kakinya ya batalat sholatuha, batal sholatnya. Itu ibaratnya begitu. Nah, makanya tadi kita khususnya sebagai suami pas ngelihat tutup langsung. Ya, insya Allah nggak batal karena kita tutup langsung. Nah, spontanitas. Tapi nanti selesai sholat diinformasikan, dikasih tahu supaya jangan terulang kembali. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Iya, tapi nanti dikhawatirkan ketika lagi ruku, lagi sujud. Kita kan kalau lagi ruku, kalau pas-pasan cuma ke bawahnya cuma 10 cm, kita tarik, ya ngepas. Malayatimul wajib ilabi bahwa wajib. Makanya ya jangan terlalu ya untuk sholat yang segini jangan. Kan udah nutup, iya pada saat berdiri nutup. Tapi nanti pada saat sujud ketarik nggak kira-kira? Ketarik. Kenapa? Kalau buat olahraga nggak apa-apa. Ya ini namanya tuh dengkulnya udah ketutup. Boleh, nggak apa-apa. Untuk olahraga. Ya, gitu. Tapi kalau untuk sholat jangan ya. Ya untuk sholat takutnya keangkat. Tapi kalau olahraga namanya udah 10 cm dari ya dengkul itu udah ketutup namanya dengkulnya. Silahkan dah lari ya atau mau jalan pagi begitu. Itu yang terbagus. Ya jangan kelihatan pahanya, jangan kelihatan dengkulnya seperti itu. Ya. Selaku imam kita kurang ada pemerintah bisa pakai tangan pendek gitu
Iya. Iya, tinggal lihat kebiasaan, adat. Kalau memang tangan pendek menurut dia, emang saya biasanya pakai tangan pendek dan ini yang paling sopan sama saya. Saya biasa kemana-mana emang udah pakai tangan pendek, ya sopan sama dia. Tapi kalau ketika dia ke tempat-tempat kondangan pakai tangan panjang, dipakai tangan pendek, merasa nggak enak, malu. Nah, apalagi waktu sholat. Nah begitu. Kan ada orang emang kagak biasa tangan panjang, dia demennya tangan pendek aja. Emang kondangan seandainya ketemu presiden juga begitu udah. Ya ketika sholat nggak apa-apa, karena itu adalah pakaian yang terbaik buat dia. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut dia, ya ini tangan panjang lebih bagus sama dirinya. Ya ketika sholat pakai tangan panjang. Nah begitu ya. Jadi ini adab ya. Kenapa? Iya, adab itu namanya. Kalau memang menurut dia, saya emang ini pakaian saya yang terbaik. Ya dulu kan orang pakai safari. Ya itu kan modelnya tangan pendek ya. Dulu zaman tahun berapa tuh? Ya safari itu tangan pendek, jas safari tangan pendek. Ya begitu. Dia kalau kemana-mana bangga itu pakaian saya yang paling rapi, yang paling bagus. Nah ketika dia sholat itu yang paling bagus dipakai. Ya boleh tangan pendek, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Tapi kalau menurut dia tangan panjang yang lebih bagus, pakaian-pakaian resminya tangan panjang, sholat alangkah bagusnya pakaian yang lebih ya resmi lagi. Seperti itu. Ya. Jadi ini dikembalikan kepada adat kebiasaan. Ya seperti itu. Cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.